Hi everyone. Hi, aku Iza. Di sini I would like to review my point of view about the video that I watched yesterday on YouTube. It's about education. Jadi judul yang saya ambil di sini berjudul Menertawakan Pendidikan Indonesia yang diupload oleh Panji ya, dan berdurasi kurang lebih 59 menit. Yang memiliki channel di sini adalah Panji dan memiliki bintang tamu yaitu bernama Abdul Rashid. Ya, for your information, Abdul Rashid dan Panji adalah seorang komika gelut di dunia entertainer yang kita ketahui bahwa komika itu bisa disebut juga dengan sebagai stand up comedian. Jadi di acara stand up comedy itu pasti mempunyai komedian yang biasa kita sebut dengan komika. Jadi di video pembahasan kali ini saya akan mereview tentang video yang sudah diupload oleh Panji tersebut. Nah, kenapa saya memilih video ini? Karena dari judulnya saja video ini tentang menertawakan pendidikan di Indonesia. Saya pikir video ini akan menarik gitu kan. Berisi tentang kritikan-kritikan pendidikan yang ada di Indonesia dari sejak zaman dahulu hingga saat ini mungkin ya. Jadi oleh sebab itu saya memilih video ini untuk saya review untuk tugas mata kuliah filsafat pendidikan ini. Lalu setelah saya menonton videonya yang berdurasi 59 menit tersebut, ternyata video tersebut adalah seperti video mengobrol dua orang yang sedang mengobrol lewat virtual application. Jadi seperti Google Meet atau Zoom seperti itu, saya kurang paham karena di sana tidak tercantum menggunakan aplikasi apa mereka berbicara. Jadi mereka berbicara secara virtual, bukan secara langsung. Dari yang saya tangkap, video ini membicarakan tentang gaji, lebih tepatnya gaji honorer yang sangat kecil, gaji guru honorer yang sangat kecil. Jadi di video ini lebih berfokus pada gaji honorer yang kecil, dan si Abdul Rashid ini membagikan pengalamannya yang dulu memang dia berprofesi sebagai guru honorer di tanah rantau seperti itu. Jadi kenapa mereka membicarakan ini? Karena yang seperti saya bilang sebelumnya bahwa Abdul Rashid dan Panji adalah seorang komika, dan si Abdul Rashid ini memiliki program atau event untuk melakukan stand up comedy di berbagai kota. Jadi secara tersirat adalah sebuah promosi gitu. Jadi mereka membicarakan sekilas tentang pendidikan atau kritikan tentang pendidikan di Indonesia lewat video tersebut agar penonton itu penasaran dan ingin melanjutkan obrolannya itu seperti apa berjalannya. Kalau mereka penasaran, mereka harus ikut dalam acara stand up comedy yang diadakan oleh Abdul Rashid tersebut. Di video yang berdurasi 59 menit, tidak semua pembicaraan itu membicarakan tentang kritikan untuk pendidikan Indonesia. Lebih tepatnya mereka seperti mengobrol seperti biasa, menggunakan bahasa-bahasa informal seperti biasa yang biasa digunakan oleh orang-orang kota pada umumnya. Jadi sebenarnya video tersebut tidak terlalu informatif gitu, karena yang mereka sampaikan adalah hal-hal yang umum saja yang mungkin kami atau kalian semua sudah mengetahuinya. Jadi mereka membicarakan tentang gaji guru honorer yang sangat kecil. Ketika Abdul Rashid bercerita bahwa dia menerima gaji yang sangat kecil di tanah rantau, itu yang membuat dia memutuskan untuk tidak meneruskan profesinya sebagai seorang guru. Makanya dia sangat tertarik untuk mengambil topik ini untuk tema stand up comedy dia. Dan diharapkannya dengan video tersebut mungkin akan bisa menyentil para petinggi-petinggi Indonesia dan lebih mensejahterakan dan memikirkan kesejahteraan guru atau pendidik yang ada di Indonesia. Dari penjelasan yang sudah saya paparkan tadi, video pertama yang berjudul tentang menertawakan pendidikan Indonesia
yang hanya berdurasi 59 menit itu sebenarnya tidak semuanya membicarakan tentang pendidikan di Indonesia, akan tetapi mereka sering membicarakan tentang kehidupan pribadi mereka dan bagaimana mereka mengadakan event tour tersebut di berbagai kota yang ada di Indonesia. Jadi hanya sedikit saja pembicaraan tentang pendidikan Indonesia dan gaji honorer yang didapatkan oleh guru di Indonesia. Seperti itu. Lalu setelah saya menonton video yang pertama, saya mencari perbandingan video lain yang related kepada video yang sudah saya cari yang pertama kali tersebut. Jadi saya menemukan video kedua yang berjudul Gaji Guru Indonesia Rendah. Di video kedua itu visualnya lebih bagus karena mereka ada di satu tempat dan menggunakan kamera yang proper, berbeda dengan video yang sebelumnya yang visualnya sangat kurang karena mereka hanya mengandalkan video webcam yang ada di komputer atau laptop mereka masing-masing. Jadi di video kedua di sini sangat-sangat jelas suara dan visualnya sangat terdengar, audionya pun sangat jelas. Dan di video kedua ini juga lebih fokus membicarakan tentang gaji guru honorer yang ada di Indonesia itu sangat kecil. Jadi di video tersebut juga menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecilnya gaji yang diterima oleh guru-guru Indonesia, dampaknya untuk para guru yang ada di Indonesia. Tentunya memiliki gaji yang rendah itu sangat berdampak banyak sekali oleh individual masing-masing, terutama kepada guru-guru yang hanya memiliki penghasilan dari pekerjaan tersebut dan mereka harus membiayai semua keluarganya hanya dengan hasil dari gaji yang diterima oleh guru. Dan tak banyak guru yang melakukan pekerjaan sampingan guna untuk mencukupi kebutuhan ekonomi yang mereka hadapi. Kekurangan guru ketika mereka melakukan pekerjaan sampingan selain menjadi guru adalah mereka tidak fokus dalam mengajar dan mereka lebih fokus pada penghasilan yang lebih banyak menghasilkan uang. Dari judulnya yang menggunakan judul gaji guru di Indonesia itu sangat kecil, dari judulnya saja penonton bisa mengetahui apa yang mereka bahas, apa yang akan mereka bahas pada video tersebut. Menurut saya, video ini sangat lebih bagus dan lebih informatif ketimbang video yang pertama sudah saya tonton. Meskipun durasi yang dimiliki oleh video pertama itu lebih panjang, akan tetapi dari segi informatif lebih banyak pesan-pesan yang didapat dari video kedua ketimbang video yang pertama. Karena video yang kedua ini secara khusus memang membicarakan tentang pendidikan di Indonesia dan juga mengkritik sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Sedangkan video yang kedua hanya membicarakan tentang gaji guru honorer dan juga secara tersirat mereka sebenarnya bertujuan untuk mempromosikan kegiatan atau event yang akan mereka selenggarakan. Di video kedua, pembicara mengajak kita para pemuda untuk berpikir dan berjuang demi mencapai pendidikan masa depan yang diinginkan. Beliau juga berpendapat bahwa pendidikan sebenarnya itu adalah pendidikan yang mengantarkan peserta didik untuk lebih mandiri secara finansial dan juga intelektual. Dan pesan terakhir dari beliau, kita sebagai paradigma baru, kita harus berani berpikir kritis. Bukan hanya berpikir kritis, tetapi juga harus bisa mencari solusi agar perubahan yang diinginkan dapat terwujud. Dan pendidikan di Indonesia dapat berkembang secara semestinya dan sesuai perkembangan zaman. Nah, setelah review yang sudah saya paparkan, kira-kira menurut kalian mana yang paling rekomendasi untuk ditonton? Semua pilihan ada di tangan kalian. Kalian bisa menonton kedua video tersebut sesuai dengan kebutuhan kalian. Mungkin bagi video yang pertama, bagi orang-orang yang tidak suka menonton video yang terlalu serius,
video pertama lebih cocok untuk kalian karena di video tersebut dikemas dengan candaan anak-anak zaman sekarang dan sisi informatifnya pun masih kita bisa dapatkan. Lalu bagi kalian yang ingin memiliki atau mendapatkan informasi yang lebih detail tentang pendidikan di Indonesia, kalian bisa menonton video yang kedua karena di video yang kedua itu bukan hanya obrolan biasa, akan tetapi obrolan tersebut juga diisi oleh narasumber yang sudah mumpuni di dunia pendidikan. Jadi untuk para penonton lebih bijak dalam memilih video yang akan kalian tonton sesuai dengan kebutuhan kalian masing-masing. Saya memiliki beberapa saran dan kritik untuk para kreator yang sudah mengupload video yang saya tonton. Untuk video yang pertama yang diupload oleh Panji, menurut saya Anda terlalu bertele-tele. Dalam waktu 59 menit itu adalah waktu yang lama. Anda hanya membicarakan tentang kehidupan pribadi Anda masing-masing, tidak berfokus kepada materi yang akan disampaikan. Dan kalau memang kontennya seperti itu, alangkah lebih baiknya di keterangan atau di thumbnail jangan menggunakan judul yang sangat mungkin akan mengecoh pikiran orang bahwa video ini adalah berisi konten yang serius, membicarakan tentang pendidikan yang ada di Indonesia. Harap dengan bijak menggunakan thumbnail dan judul yang sesuai. Lalu untuk video yang kedua, menurut saya sudah sangat bagus dan informatif, akan tetapi akan lebih baik jika narasumber yang didatangkan lebih dari satu demi memperkuat argumentasi yang sudah disampaikan. Untuk video kedua, selain mengidentifikasi masalah-masalah yang terjadi di Indonesia, alangkah lebih baik jika video-video yang sudah Anda sampaikan selain membicarakan tentang permasalahan yang ada di Indonesia, juga memberikan atau menyajikan beberapa solusi yang konkret yang dapat dilakukan oleh orang-orang demi mensejahterakan guru di Indonesia. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.